Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak. Kembali lagi, semangat lah, semangat. Salam sudah John, jangan terlalu Nggak, harus bareng kah atau gimana? Halo sahabat Warta, kembali lagi bersama nama ente siapa nih? Pak Kijo. Pak Kijo. Iya. Ya, Jai. Kembali lagi di statement Cang Hijau Cang Hijau, bincang-bincang jurnalistik. jurnalistik. Aha. Oke sobat Warta, Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang jurnalistik ya, Pak, ya? Jurnalistik ya, masih dalam ruang lingkup jurnalistik. Tentang itu Pak, bagaimana perkembangan jurnalistik untuk kedepannya Ini Ya, agak ini seru kayaknya nih. iya betul. Kalau misalkan kita ngomongkan soal masa depan jurnalistik ke depannya ya, ini salah satu big question kita bersama lah sebagai yang apa ya, pengamat atau pegiat atau apa sebagai ya, penerus untuk jurnalis muda lah ya. Ya, Karena kita di jurnalis tuh minatnya sedikit, tapi tidak apa. kalau dipikir-pikir sih masa depan jurnalistik ini kok kayak sama dengan masa depan saya dengan pacar saya ya Pak ya. Macam tak betul je budak ni. Lagi ya Pak. Tapi serius Jun, ini jurnalistik nih kayak benar-benar tidak dipandang kayak apa ya, cuman ya prodi yang bukan prodi, konsentrasi yang buangan lah gitu misalnya. Oh betul sekali sih Pak. Pas jujur saja sih pas pertama saya milih konsentrasi itu kan, saya pilih broadcasting memang. Aku kan. berkes dulu. Pas ketika saya tengok tuh kan udah penuh semua Pak centangan itu. Waduh, sisa jurnalis dengan PR jurnalistik. Ya udahlah saya masuk. Jadi seakan-akan apa, terpaksa gitu, seakan-akan menjadi bukan beban sih, tapi ya udahlah jalanin aja kan gitu. Tapi kalau dipikir-pikir kita nih ngambil jurnalistik nih, kita tahu nggak nih prospek kerja ke depannya apa gitu. Inilah nih yang jadi bahasan kita nih. Yang harus kita bahas sekarang. Masa nih. depan seorang jurnalis muda. Masa depan seorang jurnalis muda. Aku nih ya sebenarnya aja nih. Aku nih kalau misalkan berurusan sama polisi tuh aku suka. Urusan polisi. Bukan maksud maaf Pak polisi. Bukan ya. Bukan beradu gitu bukan. lah ya. Tapi bukan. kayak misalkan neliti dan sebagainya itu suka. Kayak intelijen gitu Pak suka. ya. Tapi Siap. di sisi lain yang aku takutnya nih ketika apa ya, kayak misalkan kita nih jurnalis nih, Jurnalis. otomatis identitas kita harus ditampakkan, ditunjukkan. Ya, Harus yang aku diketahui lah. dapatkan, yang aku pernah lihat ya kan, aku pernah nonton film apa pokok ada dibilang tuh, kalaupun mau lanjut ke berita, kalaupun mau lanjut buat berita ini, dua pilihannya, mau keluarga tetap selamat atau apa pokoknya gitulah, tetap melanjutkan lain sebagainya gitu bilang. Pokok aku lupa. Nah, aku masuk jurnalistik nih, itu pun aku tak tahu nih prospek kerjaku nih ke depannya apa. Sebenarnya cita-cita aku nih mau jadi ini, mau jadi apa yang kayak Sule. Oh, yang kocak-kocak gitu Pak, yang lucu gitu Pak ya. Senang itu. Tapi bisa juga sih, karena kan di jurusan kita inilah jurusan komunikasi kan. Kalau kita ambil dari komunikasinya itu kan, itu juga bagian dari komunikasi, bahkan adalah semacam apa, seni dalam berbicara itu kan. Jancuk. Boleh, Kalau boleh. dalam teori Aristoteles kan seperti itu Pak. Iya. Oke, kita masih kita masuk ke jurnalis lagi nih. Bagaimana prospek kerja ke depannya bagi seorang jurnalis ya?
secara sekarang apa media itu sudah sangat berkembang pesat kan Pak. Bukan media, teknologi sudah sangat berkembang pesat. Bahkan sekarang itu kalau di luar negeri itu kita buat tulisan tidak harus kita buat dengan tulisan tangan kita. Kita bisa langsung dapat tulisan itu dari bantuan kecerdasan. Bantuan apa itu namanya? Bantuan sosial. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan untuk menulis itu. Bukan Pak. Bahkan ada pernah itu saya search kan di YouTube itu bagaimana membuat artikel meringkas artikel yang panjang menjadi pendek. Pada saat itu karena kan saya mau meringkas artikel kan terlalu panjang sampai 4 sampai 5 lembar itu terlalu panjang, disuruh ringkas menjadi 2 lembar atau 1 lembar. Terus saya cari-cari gitu kan, ternyata ada webnya yang bisa meringkas artikel yang semulanya panjang 4 sampai 5 lembar itu bisa jadi 2 lembar Pak. Itu bantuan dari kecerdasan buatan tuh Pak. Kerennya teknologi sekarang tuh Pak. Jadi kalau dimasukkan ke dalam dunia jurnalistik kita tadi ini, ini apa hubungannya ini? Terkait hubungannya sih itu kan baru sebatas yang saya temukan, belum saya yang cari lagi. Kalau diusut-usut lagi sih kayaknya ada lah yang sekarang itu kita menulis itu tidak perlu dengan pemikiran kita Pak. Tapi cukup kita hadirkan sebuah judul ataupun apa yang kita inginkan tulis, kita tinggal tulis di situ langsung jadi barang itu. Wih, canggih juga ya. Itulah kecanggihan sekarang ini, bisa itu Pak. Kalau enggak salah. Tapi misalkan kita nih mau judulnya ya misalkan judulnya apa ya? Kayak obral cincin gitu. Obral cincin. Nanti jualan. Nanti apa kayak deskripsinya tertulis orang gitu. Gimana? Bisa jadi Pak. Iya. Berarti nyaman lah ya kalau misalkan orang mau jualan-jualan produk gitu ya. Maka apa dari itu Pak, writing gitu gitu namanya. Entah apa sih namanya, saya lupa juga sih. Pasti ada website itu Pak. Berdasarkan dari yang saya cari lah gitu tuh kan. Apa ya? Sebenarnya website-nya ada negatif positif juga. Iyalah. Enggak. Betul sih. Di sisi lain mungkin ini untuk bantu kita yang malas nak buat berita. Betul kan. Tulis kat situ judulnya langsung terkeluar kan. Nak kita tahu yang kita ringkas lagi, ada alat ringkas lagi kan. Tapi sisi lainnya semakin banyak ini maka skill kita tak dipakai kan. Betul juga Pak. Saja Lebih membuat kita itu lebih malas gitu kan. Tidak membuat kita lebih berpikir keras, mencoba bersemangat lagi untuk menulis gitu, berkarya gitu, lebih menghilangkan daya pikir kita lah Pak, kemungkinan kalau kita turuti hal itu kan. Tetapi terkait hal itu Pak, bukan kemungkinan sih, kalau dari sudut pandang saya sendiri sih Pak, mengenai jurnalis sendiri, sekalipun untuk kedepannya itu semakin banyak perkembangan yang terjadi di dunia media kan, di media online lah gitu, yang sekiranya tidak akan membutuhkan jurnalis, bagi saya itu tidak akan mungkin. betul. Karena yang namanya ya tidak bisa kita nafikan juga bahwa kita ini adalah barang, kita adalah benda, dan dia pun juga benda, tapi dia dibuat oleh kita dan kita dibuat oleh Tuhan. Maksudnya benda yang tadi yang Bentar aku cerna. Kita ni benda. kita benda, Dia benda. Kita ni dibuat oleh dia, kita dibuat oleh Tuhan. Dia Sedangkan dia dibuat oleh kita manusia. Seperti itu Pak. Ya semuanya itu datangnya dari Tuhan semua. Kita memiliki pikiran, memiliki keilmuan yang seperti itu untuk bisa membuat hal-hal seperti itu kan semuanya dari Tuhan. betul. Sama. Perbedaannya kan cuman kita benda hidup, dia benda mati kan, seperti itu Pak. Tapi ada ndak kepikiran kau untuk pindah jurusan? Kalau Aku sih ndak. Kau sih bukan pindah jurusan, kayak
masih banyak bah yang lain kayak jurusan-jurusan lain yang prospek kerjanya pasti itu. Ada enggak kira-kira? Lebih terlihat ke depannya gitu. Itu. Pak gitu ya. Sedangkan kan jurnalistik apa? Jurnalistik ya? Jurnalistik. Wah, Jurnalistik. ini kan udah mungkin nggak asing dan apa pasar untuk kita pun udah semakin kecil kayak kan. Kecil ya Pak. Apa Gimana ya tanggapan ente itu? kalau menurut saya sih Pak, kalau boleh jujur sih, awal-awal tuh saya tidak pernah kepikiran harus masuk jurusan ini Pak. Ketika saya mau kuliah gitu kan, pertama saya kan, mohon maaf nih Pak kalau saya ngomong tentang saya nih Pak, awal-awal tuh setelah saya selesai sekolah dikasih 2 pilihan sama orang tua. Kalau ndak mondok ya udah kuliah katanya. Saya mau mondok pun saya malas gitu kan mau ke mondok, jadi udah saya kuliah aja gitu. Terus saya kuliah, saya datang ke guru saya yang juga lulusan dari university juga kan di IKIP. Saya datang ke beliau, saya minta bantu ke beliau, tolong daftarkan saya Pak, saya mau kuliah. Dia pun nanya mau jurusan apa katanya kan, dia tawarkan jurusan ini ya. Terkait itu Pak, mungkin Bapak sebagai guru saya yang sudah lama dengan saya kan gitu, saya sudah lama belajar sama Bapak, mungkin Bapak tahu kira-kira apa yang cocok dengan saya gitu. Jadi saya pasrah dengan guru tersebut. Nah, guru tersebut ngasih solusi ya, bagaimana kalau kamu ngambil jurusan ini katanya kan disuruh ngambil 3 jurusan kan untuk pilihan itu kan Pak, sebelum pas kita daftar. Nah, diambilkan semua 3-3-nya itu Pak, dan lulusnya di jurnalis atau di KPI ini Pak, komunikasi penyiaran Islam. Ya udah, saya mikirnya pun saya bertanya-tanya jurusan apa ya, komunikasi penyiaran Islam gitu kan, saya tanya-tanya, saya cari di Google kan, oh ini saya ketemu, oh nanti itu setelah kita masuk ada 3 konsentrasi gitu. Jadi saya makin bingung kan, ya udahlah saya jalani aja gitu kan, ndak tahu asli kalau masalah menulis, jangankan nulis membaca saya malas. Apalagi menulis gitu kan, udah ditulis disuruh baca gitu. Paling malas nulis, enggak males, pandai pun tak ada kayak gitu. Tapi nih ada satu pertanyaan lagi nih buat untuk kita semua lah. Tapi mungkin ini disimpan dulu ya untuk season selanjutnya. Oke teman-teman sahabat jurnalis, mungkin sampai sini dulu lah ya video kita. Yang suka silakan tinggalkan like-nya, komentarnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar kami semangat dalam buat konten-konten kedepannya gitu. Jangan setiap hari 1 jam sekali kan kami upload di kita ya, cepat subscribe di bulan berkah ini. Ya. Apalah susahnya menekan tombol subscribe, like kan, udahlah susah, bahkan itu sangat membantu bagi kami. Oke, see you next time. Bye. Dadah, nama saya Kijo. Saya Jai. Sekian. Langsung 2 episode ya.